Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Today I will presenting about our project-based learning with the title of Spatial Analysis of Flood Vulnerability using GIS and Multi-Source Spatial Data in Kota Batam with the Man Pro Miss Lutfia Ratnasari SSENT and Command Pro Miss Nur Israyani STMT. This is our member group. With me as a leader, my name is Muhammad Wilanananta and my member Giva Cahya Alfitra, Muhammad Adnam Damsir, Ziko Andiza Putra, and Reski Aulia, and Amirullah Nurzakwan. And the next slide will presented by my friend Giva Cahya Alfitra. Project description. Batam City in the Rio Island is growing fast in industry, trade, and housing. But this also reduce green areas and water catchment zones. Since Batam is low and has a lot of rain, it increases the flood risk. That's why we use this best spatial analysis to study and identify flood vulnerability more accurately. Next slide will be presenting by my friend. Project objective. First, we want to find out what factor actually cause flooding in Batam City. Second, we were going to create a flood vulnerability map that show which areas are low, medium, or high. And finally, identify which areas should be priority for disaster mitigation effort. Next. Methodology. Main stage. First, problem identification and literature review. 2. Multi-source spatial data collection. 3. Processing and analyzing using GIS. 4. Validation of result and report preparation. Analysis method. First, analysis hierarchy process or AHP, weighting and scoring. 2. Overlay combination of spatial layer. 3. IDW interpolation, rainfall distribution. Next. Next slide are data source. We have find 6 parameters for analysis the flood vulnerability. First one are rainfall. We receive the rainfall data from BMKG. The second one and our land cover from Sentinel-2 that generated in Google Earth Engine. The third one are slope. We receive the data from DEMNAS and TWI from DEMNAS. The fifth soil type from Bantek BIG, and the last one are flood history from Parkintan. This is project-based learning course. First, geometric technology, project management and spatial data application. Second, geographic information system or GIS, spatial data analyzing and flood mapping. Third, remote sensing, satellite imagery interpretation for land use analysis. Fourth, photogrammetry, aerial photo processing for topography mapping. And the last one, English, scientific presentation and report writing. Next. Next slide. This output of the project, number one are Batam Kota flood vulnerability map for analysis with the 3 class are low, medium, and high class.
Number 2 are project-based learning final report. Number 3, posters and presentation slides. Number 4, project-based learning documentation video. And the last one are HKI draft. Benefit of the project. This project is useful as a basis for flood mitigation, support for Batam spatial planning, increase public awareness of flood risk, and developing GIS technology for disaster mitigation. This is a slope map of Batam City at a scale 1 to 350,000, showing the percentage of slope in the legend. Next slide. This is a slope map of Batam City with a scale of 1 to 50,000, and this is divided into 20 maps. And this is the topographic wetness index maps in Kota Batam with the scale of 1 to 3,500 with the 5 class legend that shows very low, low, medium, high, and very high. This map clip to 1 to 50,000 with the total of 20 map. This is map represent the land cover of Batam City. The map was produced from the processing of Sentinel-2 imagery using Google Earth Engine. The scale using is 1 to 350,000 in this map. The Batam City area is classified in several land cover category such as forest, building up areas, shrub, and water. This is map scale 1 to 50,000. Total in map is 25. The following is a map of soil type parameter that I create using ArcGIS software with a scale of 1 to 350. Next. And this map with scale of 1 to 50,000. The purpose of creating this map is to determine the distribution of soil types in Batam City area. Patosol with color dark brown form in sloping area and moderate fertility. And organosulfide, the color is light brown, rich in organic matter, found in swamp or lowlands. And less alluvial and pozzolicandic, the color is orange and reddish brown, found in lowlands near rivers with a fine texture. Next. This is a rainfall map of Batam City with a scale of 1 to 315,000. I got this data from BMKG. The data I downloaded was in Excel data format starting from October 2024 to September 2025. Next.
This is map of rainfall in scale 15,000. This slide show the historic flood map of Batam City. As we can see in the legend, the red areas represent locations that have experienced flooding, and the green areas indicate non-flooded zones. The data we use to create this map was obtained from Perkintan. Next. This is map with scale 1 to 50,000. These are the result of orthophotos maps in Kafling, Bengkong, Harapan Jaya. We found 76 data from drone. Problem and solution. This project faces several obstacles such as incomplete data, limited laptop device, and the risk of AHP waiting errors. As a solution, we use open data from BIG and BMKG, employ open source RG software, and conducted group discussion with literature and review to ensure more accurate results. Next. And conclusion, first, GIS is effective for analyzing flood vulnerability. Second, flood risk in Batam varies due to rainfall, land use, and topography. And the last one, vulnerability maps support mitigation and sustainable planning. Next slide. That's all for our presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 11 telah memaparkan presentasinya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Siti Nur Cahyati untuk memberikan reviewer terhadap kelompok 11. Dengan hormat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Isra. Afternoon semuanya, in English or Indonesian? Dengar kalian presentasi itu, astaga. Oke, yang pertama adalah untuk dokumennya, saya tidak menemukan dokumen kalian di siap PBL. Terlepas dari akan dipresentasikan atau tidak, dokumen yang diperiksa yang apa yang ada di sistem, karena di sanalah ada batas waktunya itu kan tanggal 31 gitu ya, dan kalian tidak mengumpulkan sampai di batas waktu yang sudah ada di panduan sebenarnya. Jauh hari juga sudah tahu harus dikumpulkan kapan, dan itu tidak ada. Itu akan ngefek ke aspek penilaian, jadi beberapa komponen penilaian ya akan saya kosongkan karena tidak ada yang dinilai kosong. Saya harap tidak terulang lagi di AAS, karena kalau ATS ini kan mungkin hanya presentasi, kemudian ini ya link dokumen produk sih yang penting gitu. Ini kan tidak ada gitu. Apalagi kalau di AAS kan ada laporan dan semua dokumen-dokumennya gitu ya. Kalau tidak ada ya akan bahaya untuk kalian. Misalnya nih kalian sekarang sudah tidak bisa upload karena waktunya sudah tutup gitu. Atau kemarin tidak bisa upload misalkan karena form evaluasinya belum diisikan gitu ya. Ya di reminder disampaikan gitu, jangan hanya diam pasif menunggu tahu-tahu sudah lewat, yang rugi ya kan kalian sendiri. Itu peringatan, harap teman-teman bisa dijadikan pembelajaran. Kemudian berikutnya saya mau ke pertanyaan, parameter apa saja sih yang kalian gunakan untuk flood mappingnya, dan sumbernya dari mana gitu ya, justifikasinya, referensinya. Ini kan pakai pembobotan.
Data yang kami ada 6 parameter, yaitu rainfall, land cover, slope, topographic wetness index, soil type, dan flood history. Itu semuanya jadi parameter. Parameter artinya itu dia digunakan untuk menentukan area vulnerability flood mapping-nya. Misalkan nih saya nanya, flood history-nya digunakan untuk apa? Flood history juga termasuk parameternya, Bu. Iya, digunakan untuk apa? Atau kalau ada bobotnya misalkan seperti apa? Ini kalian menentukan flood mapping-nya pakai metode apa? Pakai weighted overlay, Bu. Ya, iya, saya lihat masing-masing bobotnya dong per parameternya. Bobot yang diberikan untuk masing-masing parameternya seperti apa? Masih di jurnal, Bu. Ya mana? Saya mau lihat bobotnya gimana? Saya ngeceknya. Nggak ada tuh di sini. Ini, Bu. Oke. Mana flood history-nya? Bentuk bobotnya Flood seperti apa? history untuk bentuknya yang pernah terjadi 2, yang belum pernah 0, Bu. Oke, ini untuk semua parameternya sama digunakan semuanya. Digunakan semuanya, Bu. Oke, ada berapa yang di sini? Ada 6 parameter, Bu. Oke, Wildan boleh naik ke atas di bagian judulnya. Metode Bagian judul. Oke, yang pertama yang perlu dicek untuk kepemilihan referensi adalah kesesuaian kondisi topografi yang dipetakan gitu ya dengan yang kalian jadikan acuan gitu. Misalkan ini kondisinya di Pekalongan, cek dulu kondisinya sama atau tidak gitu. Untuk melihat banjir misalkan, ini kan kasusnya di Batam ya. Kondisi banjir di Batam penyebabnya pasti akan beda dengan daerah lain. Katakanlah yang ekstrim bedanya misalkan yang di Bogor gitu ya. Kalau di kita kan sebenarnya banjirnya itu karena air itu tidak ada tempatnya, tidak ada jalannya gitu ya. Misalkan jalanan dibangun atau konstruksi-konstruksi dilakukan, tapi tidak ada saluran airnya, tidak ada drainasenya gitu ya. Jadi air nggak ada akan kemana-mana, makanya dia harus lewat mana itu tidak ada. Makanya dia menjadi banjir dan parameter itu yang justru saya tidak lihat itu. Misalkan nanti kalian bisa dapatkan dari hasil kalian gitu, oh daerah sana yang sangat rawan atau tidak gitu. Tapi mengabaikan aspek penting mengapa Batam banjir, yaitu jadinya sesuai dengan konteksnya atau tidak. Itu yang saya rasa perlu kalian perhatikan dari per masing-masing ke 6 tadi. Boleh balik ke PPT-nya tadi? Oke. Dan per masing-masing data ini mana yang kalian sudah dapat, mana yang belum? Semua data sudah didapat, Bu, tapi belum sampai ke overlay, Bu. Oke, berarti masih di masing-masing parameternya ya. Ini selain Wildan tidak bisa berbicara semua? Oke, saya lanjutkan, saya nanya lagi ke Wildan kalau gitu, karena yang lain pada diam, tadi presentasi juga sama, terus ya, tadi saya lihat di beberapa peta kalian itu dibagi dalam ini ya, ada yang jadi 20 peta, ada yang jadi 25. Kenapa dibagi jadi peta-peta sub-sub peta gitu? Izin menjawab boleh, Bu? Silakan. Karena kami mengambil SHP-nya dari RBI, Bu. Jadi menjadi 50.000.
Balik ke yang tadi, yang di masing-masing sampel peta yang tadi ada banyak, ke PPT salah satunya. Salah satu entah data apapun. Yang tadi ada banyak peta itu loh, bukan yang satu ini aja. Nah, misalnya kayak gini. Ini kan kamu, oke, kamu katakan karena kamu datanya pakai RBI. RBI-nya itu data apa? Administrasi atau data kemiringannya? Data administrasinya, Bu. Oke, ini memang sumbernya administrasi kan tidak. Ini yang kamu buat, misalkan nih, ini slot map kemiringan. Sumber data kemiringannya dari mana? Dari Demnas, Bu. Emang D6 skalanya 1/50.000? Alasan kenapa dibagi-bagi kalau hanya dengan dasar bahwa karena kita pakai RBI yang 50.000, terus dipakainya hanya di batas administrasi, sedangkan ini kan informasi kemiringan. Skala Demnas tidak 1/50.000, termasuk juga dengan data-data yang lain gitu. Apa dasar ke pembagiannya saya rasa tidak clear ya gitu, dan kemudian mengapa misalkan dibagi-bagi ada banyak gitu informasi yang akan dipetakan gitu, itu bagaimana, termasuk nih pemilihan grid kotakannya gitu ya, pemilihan grid kotakan yang di sebelah, misalkan ya sambil saya coret, misalkan untuk yang di sebelah sini gitu ya, ini kan belum muncul notetnya. Oke. Nah, ini kan areanya dia yang sebelah sini saja gitu. Kemudian dia hanya memetakan sebelah yang di sebelahnya. Ini dia area yang di sini. Nah, pemilihan sebentar, kenapa hilang ya? Oke, termasuk yang di ujung sini. Sebentar ya, saya nggak tahu nih kenapa tidak bisa coret di kalian. Nah, misalkan yang ini sebelah sini itu. Pemilihannya bahwa dia harusnya geser sedikit ke kanan atau geser sedikit ke kiri gitu. Bagi kotak-kotak gridnya itu bagaimana kalian? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kami mengambil potongan yang ke cover aja, Bu. Jadi misalnya kayak di bagian peta pertama itu masukkan bagian yang ini, baru peta yang Yang ini sebelahnya, tuh kamu apa? Kamu nunjuk mana sih yang ini tuh? yang ini peta pertama, Bu. Oke, Sebelumnya kemudian ini gara-gara orang yang masukin tidak rapi, Bu. enggak, saya enggak, itu dasar pembagian gridnya bagaimana? Kalau kalian ingin membagi grid, itu tuh ada aturannya juga gitu. Kalau kalian lihat ini ya aspek teknis ke pemetaannya gitu. Ini sebenarnya bisa kalian bagi lagi dalam bentuk grid-grid kayak gitu misalnya, dan itu ada yang perlu diperhatikan. Misalkan nih, ini agak nggak clear ya batasnya di mana gitu. Misalkan untuk area yang dia berbatasan, itu nanti masuk ke peta yang mana saja, itu seperti apa controllingnya. Paham yang dimaksud ya? Misalkan ada dia batasan nih kanan kiri kayak gitu misalnya. Ya, ada suaranya. Itu asal membagi-bagi peta dengan penjelasan yang pertama tadi, jawaban kalian karena skala peta RBI itu nggak make sense sih saya rasa, karena toh input data yang digunakan tidak 1/50.000 untuk data DIM-nya. Yang kedua, ketika kalian membagi dalam beberapa metode layout peta, perhatikan antara area yang berbatasan gitu. Misalkan area yang saya lingkarin sebelah kiri itu ya, batas paling kiri
dia nanti nempel nggak di peta yang berikutnya atau bagaimana pemotongannya. Itu juga ada ketentuannya. Kalau di RMap saya kurang tahu di menu di mana, tapi kalau di kalian lihat di Quantum GIS itu kita bisa bagi grid-gridnya. Jadi kita bisa langsung masukkan petanya, gridnya kita bagi dulu. Jadi nanti ketika sudah hasilnya sudah dipetakan gitu ya, itu untuk memastikan setnya dia sama semua. Kalau ini kan jadi bisa aja persepsi dia langsung asal narik gitu ya. Kalau kalian lihat contohnya kayak yang di peta RBI gitu ya, di lab 51 tuh ada tuh petanya. Kalau kalian buka di sisi informasi tepi petanya, bagian kanan itu tuh ada kotak gridnya, area yang dipetakan akan mana, dia kodenya berapa, itu akan muncul. Nah, kalau kalian membagi dalam bentuk kotak-kotak grid seperti ini, pembagian gridnya itu harus kalian masukkan di informasi tepi. Karena misalkan nih, yang peta yang pertama gitu ya, ini sebenarnya area yang mana, di insertnya kan nggak ketahuan, itu area kotakan yang mana. Jadi insertnya, kemudian ini ada denah lokasi. Kalau kalian masih ingin membagi dalam bentuk seperti ini, coba lihat contohnya pembuatan peta lokasi yang di RBI gitu ya. Oh dia area kotakan peta yang pertama itu sebenarnya area yang mana itu tergambar. Kalau ini kan jadi nggak tahu nih. Apalagi contohnya kayak peta yang kedua itu ya, yang pulau-pulau kecil itu tuh sebenarnya sebelah mana sih orientasi lokasinya gitu ya. Itu untuk catatan yang berikutnya. Kemudian ini yang peta slope-nya, peta yang parameter yang berikutnya setelah slope. Oke. Untuk catatannya ini juga sama. TBI kalian dapat dari mana datanya? Datanya dari rumus TWI-nya LN sama dengan Enggak, datanya apa yang kalian pakai untuk UTWI? dari data Demnas. Dari data Demnas. Oke, kemudian Kemudian dilakukan fill. Setelah fill dilakukan flow accumulation. Lalu dilakukan flow direction. Terus memakai rumus TWI-nya LN sama dengan flow accumulation dibagi tangan slope. oke, secara keseluruhan hasilnya seperti apa untuk Kota Batam? Hasilnya rata-rata rendah, Bu. Rata-rata rendah atau semua rendah? Atau ada di kelas yang berbeda? Di kelas berbeda, Bu. Ada 5 kelas. Kalau dari tampilan kalian, ini yang mana yang low, mana yang high, medium, very low? Coba untuk peta yang seperti ini yang bikin saya nggak tahu alasannya kenapa ini kalian pakai transparansi kan? Tidak ada alasan, kayaknya bukan alasan, tidak urgent untuk bisa diatur transparansinya deh untuk yang TWI-nya. Makanya jadi nggak clear gitu mana yang very low, medium, dan high. Kemudian untuk catatan yang dibagi per masing-masing areanya tadi sama ya, masih sama dengan yang sebelumnya. Oke, sumber datanya sudah ada. Kemudian berikutnya yang parameter yang ketiga. Penutupan lahan. Sorry, sebentar, stop di sini dulu. Stop di salah satu TWI. Masuk ke TWI dulu. Oke. Ini ya untuk yang misalkan nih, ini kalian juga perlu hati-hati ketika menggunakan base map. Ini kan ada area-area yang dia sebenarnya nggak overlap ya. Batasnya nggak sama kayak gitu. Kenapa sih itu bisa terjadi? Karena dari base map S3-nya belum update, Bu. Belum update. Belum update gimana? Memang di sana ada reklamasi. Ini terjadi di semuanya loh. Belum update itu ada 1, 2, ada penambahan fitur baru gitu. Misalkan ini terjadi di semua peta kalian nih. Nggak overlap. Nah, jadi hati-hati ke pemilihan base map-nya. Jangan asal dipakai gitu ya. Karena skala yang berbeda, resolusi yang berbeda gitu, sistem referensi yang berbeda, dia akan memberikan penampakan objek generalisasi detail yang berbeda, kemudian juga posisinya juga bisa geser. Nah, itu nanti diperhatikan. Balik ke land use tadi. Sorry, land cover.
Oke, ini dari data Sentinel pakai band apa? Gak ada yang menjawab pakai band apa yang digunakan? Pakai RGB, Bu. Oh, RGB. Ini kalian processing lanjutnya pakai klasifikasi apa? Metodenya? Ini pakai data penginderaan jauh kan? Bukan data Sentinel yang langsung jadi kan? Ini siapa yang ngerjain? Ayo dong cepat jawabnya. Saya, Bu. Jangan di... Iya udah dijawab. Ini ngolahnya pakai metode apa? Bentuknya? Karena dia bisa jadi land cover. Kamu kan download Citra Sentinelnya kan? Tidak bisa bicara semua? Menggunakan reklasifikasi terbimbing, Bu. Oke, pakai klasifikasi terbimbing gitu. Kemudian hasil validasinya bagaimana? Atau belum dilakukan? Atau tidak akan dilakukan? Hasil validasi. Validasi ini dari land cover. Ini kan kamu ngolah dari Citra. Emang benar nih bahwa yang di sana vegetasi. Emang benar yang di sana dia kawasan terbangun. Emang benar yang di sana dia badan air gitu. Karena itu perlu divalidasi untuk semua data penginderaan jauh. Nah, validasinya bagaimana? Kalau belum, rencananya seperti apa? Iya sih. Mungkin bisa dibandingkan dengan peta-peta RBI. Gimana cara bandingnya RBI? Emang RBI kapan? Sentinelnya kapan? Oke, berarti saya tangkap kalian nggak ada plan untuk penginderaan jauh dan itu sangat parah sih gitu. Itu tuh harus ada. Ketika kalian mengolah data penginderaan jauh, itu harus ada untuk kalian melakukan validasi gitu. Kalau bandingkan dengan RBI, emang dia ada di periode waktu yang sama untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan nih antara yang ada di Citra. Bisa saja misalkan RBI-nya entah tahun berapa, kan bisa ada perubahan gitu. Nah, itu harus dilakukan validasi ke lapangan. Itu ada caranya, ada prosesnya, berapa sampel yang harus dihitung, bagaimana untuk melakukan validasi, kapan validasinya diterima gitu, bahwa area yang memang vegetasi di sana juga vegetasi, kemudian hutan di sana juga memang hutan, area terbangun itu juga sama, itu yang perlu untuk diperhatikan. Kemudian istilah yang dipakai di legenda ini diperbaiki ya, gunakan istilah baku lahan terbangun ya. Misalkan kalian nulisnya developed gitu, harusnya tidak seperti itu. Coba dicari konteksnya. Tapi yang pasti untuk penginderaan jauh ini harus ada untuk kalian validasi ke lapangan dari ujung utara sampai ke ujung selatan. Dari saya sudah cukup itu sih, karena kan ada 2 kelompok ya. Nanti untuk yang kelompok yang lainnya akan saya tanyakan ke parameter yang lain, karena kurang lebih untuk data yang sifatnya sekunder sama prinsipnya sih kalau dia penginderaan jauh, sumber datanya dari citra satelit, kalian harus melakukan validasi dari hasil pengolahan yang kalian lakukan. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar processing di IGII beres sudah nggak bisa. Itu ya catatan dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Bu Isra. Baik, terima kasih atas reviewnya Ibu Chae. Jadi teman-teman itu sebagai masukan juga terhadap kalian masalah manajemen waktu. Jadi emang kelompok ini kemarin ada kendala terkait manajemen waktunya Bu. Jadi dia nggak mengupload. Jadi nanti ke depannya kalian harus perhatikan untuk manajemen waktu dalam menyelesaikan proyek ini biar sesuai jadwal. Terus terkait dengan kendala masalah pembagian tugas per tim itu di dalam tim itu juga harus diperhatikan. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin membagi tanggung jawab secara adil dalam tim. Jadi jangan sampai karena tanggung jawabnya itu nggak diselesaikan, akhirnya
kejadian seperti ini. Jadi ini untuk pembelajaran buat ke depannya.